Tadi siang saya menonton YouTube mengenai bagaimana untuk mengimprove kemampuan public speaking kita. Tapi video itu menyebutkan bahwa setiap harinya kita harus berlatih untuk membahas sesuatu hal setidak-tidaknya 3 menit gitu. Dan 3 menit itu tuh digunakan untuk membahas satu hal gitu. Jadi harus fokus pada satu hal. Maksudnya tidak melebar kemana-mana, kira-kira begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas mengenai skincare gitu ya. Saya tidak ahli pada hal ini, tapi ini akan menjadi subjek pembahasan saya kali ini. Ini beberapa produk. Oke. Ya. Jadi pada skincare itu, sebelum kita memilih produk yang akan kita pakai gitu ya, kita diharuskan untuk mengidentifikasi terlebih dahulu jenis kulit wajah kita gitu. Nah, jenis kulit wajah itu ada apa saja? Ada 4 sebenarnya. Yang pertama ada normal, yang kedua ada berminyak, ketiga ada kering, dan yang keempat ada kombinasi. Kombinasi itu bagian T ini di sini ya, dari jidat, hidung, terus ini dagu berminyak, sementara pipi bagian ini kering atau normal gitu. Nah, bagaimana untuk cara mengidentifikasinya? Caranya teman-teman bisa sebenarnya harus cuci muka terlebih dahulu, paling tidak dia masuk selama 10-15 menit. Nah, setelah itu teman-teman cukup pasangkan saja tisu ini di wajah teman-teman. Artinya ini 2 ya. Nah, apabila menempel seperti ini, artinya memang jidat saya ini berminyak. Nah, jadi bisa diidentifikasi tuh bagian sini kemungkinan bisa sebelah sini berminyak. Nah, sementara bagian pipi saya ini tidak terlalu berminyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis kulit saya ini merupakan jenis kulit kombinasi ya. Itu poin pertama ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu jenis kulit kita sebelum menggunakan suatu produk tertentu gitu. Nah, kedua, selanjutnya apabila sudah teridentifikasi tuh jenisnya, kita bisa menyesuaikan ingredients yang ada pada suatu produk dengan kulit kita gitu. Jadi kita bisa lakukan research terlebih dahulu mengenai apa yang mesti digunakan dan apa yang mesti dihindari itu agar tidak menyebabkan komplikasi. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk memilih atau menggunakan skincare ya, karena resikonya cukup berbahaya gitu bila terjadi ketidakcocokan gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, teman-teman bisa mulai dengan basic skincare terlebih dahulu, yaitu ada 3 sebenarnya. Ada face wash, sabun cuci muka, ada sunscreen gitu, dan juga ada moisturizer gitu. Jadi fungsi sabun cuci muka ya untuk membersihkan ya,
berfungsi ini sunscreen untuk melindungi dari paparan sinar matahari, sementara mohon maaf, si moisturizer ini berfungsi sebagai pelembab itu. Jadi sebenarnya 3 itu saja yang paling dasar dan harus teman-teman miliki sebenarnya, yang hanya perlu teman-teman miliki 3 itu doang. Masalah nantinya serum dan segala macamnya itu ya nanti saja, minimal 3 ini teman-teman harus pakai ya, karena itu merupakan bagian fundamentalnya dari sebuah produk perawatan kulit itu ya. Nah, 3 poin tadi merupakan 3 poin penting untuk teman-teman perhatikan tentunya ya. Dan saya kira saya juga turut menghimbau bahwa teman-teman untuk tidak sembarangan menggunakan suatu produk. Contohnya saya menggunakan ini, serum ini, tujuannya untuk mencerahkan itu ya, cyanamide atau apapun itu gitu. Namun alih-alih mencerahkan, justru ini malah membuat saya menjadi jerawatan gitu. Artinya apa? Artinya tidak cocok lagi itu, mungkin karena konsentrasi kandungan utamanya terlalu tinggi, 10% ya niacinamide, atau faktor lain. Tapi sejak saya menggunakan ini, muncul jerawat-jerawat baru pada bagian wajah yang sebelumnya tidak pernah muncul jerawat. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan itu. Jadi kesimpulannya, tentukan jenis kulit pertama, kedua sesuaikan kandungan dengan jenis kulit yang dimiliki, 3 utamakan dasarnya dulu, 3 yaitu face wash, moisturizer, dan sunscreen. Dan ada poin tambahan tadi untuk tidak sembarangan untuk menggunakan satu produk, karena untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada wajah teman-teman. Kira-kira itu poinnya. Terima kasih.